Mau lagi dong? Yuk. Mas, ini tuh udah pagi. Nanti malam lagi ya. Loh, sekali lagi aja. Udah aku capek. Loh. Cepat tanda tangan ini. Loh. Lah, kamu jangan begitu lah. Kan kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik toh. Dan aku janji aku bakal berubah. Ya. Berubah kata kamu. Bertahun-tahun aku hidup sama kamu, tapi aku nggak pernah bahagia. Aku itu mau kita sama-sama untuk mengurus anak-anak kita. Aku udah nggak sudi hidup sama kamu. Aku sudah menderita hidup sama kamu bertahun-tahun. Cepat tanda tangani. Rumah tangga yang terjalin antara dua anak manusia Roy dan Dara kini berakhir sudah. Lelahnya berjuang menghadapi sifat malas sang suami yang berujung pada keterbatasan ekonomi. Rupanya membuat jengah Dara sang istri. Pergi kamu sana. Pergi. Dara, tunggu Dara. Pergi. Dara. Dara. Mau sama kamu. Kamu ingat ya, suatu saat nanti kamu akan terima akibat. Kamu akan dapat karma. Siapa yang mau? Kamu. Pergi sekarang. Pergi. Hidup ini gak adil banget sih. Gara-gara Mas Denny hidup aku jadi terbebani kayak gini. Iya, halo Mas. Halo Wi, kamu nangis lagi toh? Iya Mas, aku rasanya nggak betah di sini. Aku tertekan Mas. Ya udah, sekarang kamu pulang aja ya. Bukannya kamu punya cukup tabungan? Iya, tapi gimana Mas? Aku kan harus biayai sekolahnya Denny. Beratnya beban kehidupan dengan bekerja di negara orang pada akhirnya memaksa Tiwi untuk menyerah. Keputusan untuk pulang ke tanah air menjadi sebuah rencana yang hendak dijajalnya. Berharap dengan begitu sedikit kebahagiaan bisa direngkuhnya. Kegagalan rumah tangga rupanya juga menyapa Tiwi, seorang wanita muda pahlawan devisa yang dikejutkan dengan kenyataan pahit saat kembali ke Indonesia. Mas! Wi. Ngajar kamu ya Mas Denny. Siapa perempuan ini? Mas, dia ini siapa? Kenapa tiba-tiba dia datang gak jelas marah-marah kayak gini? Tega kamu ya Mas. Selama ini aku berjuang banting tulang. Aku ngirimin duit setiap bulan sama kamu. Ini balasan kamu, iya! Alih-alih menunggu kepulangan Tiwi dengan janji setia, sang suami justru kembali menjalin cinta dengan lain wanita. Sungguh tragis jalan takdir yang harus dijalani oleh Tiwi. Dikhianati suami saat dirinya turun tangan bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Kini status janda dengan 2 anak menjadi lembaran baru yang harus dilakukan Tiwi. Udah. Ayo kita pergi dari sini. Asik banget sih berdua. Iya nih Mas. Berbekal tabungan yang ia kumpulkan selama menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, Tiwi berhasil memiliki sebuah usaha kecil-kecilan. Yes, tak tunggu sana ya. Ya. Makannya Mas. Makasih loh ini Mbak. Silakan Mas. Mana? Ngobrol dulu lah. Tiwi bisa dibilang beruntung karena selain dianugerahi kecantikan, rupanya Tiwi si janda dan mandiri. Dibekali pula keahlian memasak yang membuat pelanggan setia datang menghampiri. Satu di antaranya adalah Roy, seorang pria buruh pabrik berstatus duda yang rajin menyambangi warung sesederhana Tiwi. Entah karena keahliannya meracik masakan atau karena tersihir oleh kecantikan si janda kembang. Saya sudah lama bercerai dengan suami saya. Dia selingkuh waktu saya jadi TKW. Maaf Mbak, maaf. Saya enggak tahu. Bukan maksud saya buat menyinggung loh Mbak. Tidak apa-apa, saya udah lupa. Iya, tapi sebenarnya sama loh Mbak. Maksudnya Mas? Ya sama-sama ditinggalin istri
Mbak ditinggal suami, saya ditinggal istri, Mbak. Entah apa yang tengah dirasakan kedua anak manusia yang sama-sama pernah gagal membina rumah tangga. Mbak, gimana kalau misalkan saya bantuin Mbak? Mau enggak? Nggak usah, Mas. Loh, enggak apa-apa loh, Mbak. Kalau misalkan Mbak mau ke pasar, nanti saya nganterin. Namun yang pasti, warung sederhana itu menjadi saksi akan adanya perhatian dari seorang lelaki kepada lawan jenisnya. Mungkinkah kepedulian itu hanya sebatas pada rasa iba atau merupakan sebuah perhatian mendalam menuju keagungan cinta? Dari pihak kami, saya sebagai kakaknya Tiwi merestui apapun keputusan Tiwi. Yang penting Tiwi itu bahagia, bukan begitu ya Bu? Iya, saya sih kalau dua-duanya sudah srek, silahkan. Tapi anaknya Tiwi harus tahu Roy juga sudah punya anak dari pernikahan yang dulu. Iya, insya Allah Bu. Saya juga akan menyayangi anaknya Mas Roy. Ya kan Mas? Iya. Pertemuan dua keluarga itu mendatangkan kebahagiaan bagi Roy dan juga Tiwi. Keduanya tak hanya setuju untuk melangsungkan pernikahan, namun juga saling seia sekata dalam menerima kekurangan dari diri pasangan. Ya udah, Mas doakan semoga kalian bahagia ya. Makasih Mas. Lihat nih, ini gimana toh? Ini tabungan lama-lama habis ini. Kita ini banyak kebutuhan Mas. Anak kamu itu mesti dibiayain. Maksud kamu itu apa sih? Hah? Aku gak ngerti nih, pagi-pagi udah ribut masalah duit. Pusing aku. Mas, apa? Dulu dong. Kamu tuh kerja dong. Aku juga pengen kayak orang-orang. Punya ini, punya itu. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Pi, kamu kan tahu, cari kerja itu susah. Dan aku bingung, mau kerja apa aku? Hah? Bingung aku. Baru saja mengembangkan layarnya, kini hidup rumah tangga Roy dan Tiwi sudah kocar-kacir terhempas masalah ekonomi yang memang sejak awal pernikahan telah membayangi. Akankah Tiwi mampu bersabar menghadapi sifat malas suami yang makin menjadi-jadi? Tiwi! Mana sih? Tahu aku mau berangkat kerja. Lapar. Dewi! Sejak saat itulah kehidupan rumah tangga Tiwi dan Roy kerap kali diwarnai perselisihan hingga berujung pada kekerasan yang menyakitkan. Loh, ini maunya apa toh? Kamu tuh, ngapain aja? Aku tuh dari tadi manggil kamu. Aku mau berangkat kerja. Mana makannya? Boro-boro makan. Lihat nih, warung aja tutup. Lagian kamu tuh kerja ndak ada duitnya. Loh. Jadi sewot gitu sih? Hah? Tunggu. Aku ini belum selesai bicara. Mas, istri mana yang biasa aja kalau suaminya nggak nyari nafkah buat istrinya? Udah bagus kamu tuh nggak aku usir tau nggak? Aku bilang, Kamu itu bukan nggak bisa diatur ya? kamu tuh bener-bener keterlaluan kan? Sampai aku nikah sama kamu. Tak hanya egois, acuh lagi malas, sikap kasar dan temperamental kini menambah daftar panjang sikap buruk yang dimiliki seorang Roy. Sudah puas ia menyakiti hati Tiwi sang istri. Dengan kekanak-kanakan, Roy malah memilih pergi menjauh dan tinggal di rumah ibunya. Lelaki macam apa yang setelah bertindak kasar lantas kabur dari kesalahannya? Bu, ibu tahu nggak? Tiwi itu bu, sekarang tuh dia nggak bisa diatur bu. Coba duduk dulu. Kamu duduk dulu. Sekarang tuh aku pusing bu. Ibu tahu kan, dia itu kan dagang bu, punya hasil sendiri. Nah, dia malah minta penghasilan aku bu. Aku nikah sama dia bukannya untung malah buntung. Ya sudah, kalau menurut kamu lebih baik, kamu ceraikan saja. Selaku anak laki-laki, Roy tampaknya pasrah menyerahkan segala keputusan hidupnya kepada sang bunda. Termasuk ketika wacana perpisahan keluar dari mulut pria tamatan sekolah menengah itu. Apa tuh ini mas? Kamu sadar
sadar sekarang mau ngasih nafkah istri? Yo. Lah, kamu tuh jangan GR apa, ha? Itu uang buat ngurusin surat perceraian kita. Apa? Cerai? Masya Allah, kamu tuh Mas, bukannya sadar, malah sekarang kamu minta cerai. Kamu tuh. Nah iya, aku pengen cerai sama kamu. Aku tuh nggak mau ya punya istri ribet kayak kamu. Mas, aku tuh bukannya ribet. Aku tuh maunya kamu sadar, Mas. Kamu itu menuhi semua hak-hak aku, Mas. Itu yang aku nggak suka sama kamu. Udah, kamu mendingan urus surat cerai kita. Jangan banyak omong kamu. Di akhir tahun itu, Tiwi yang berminggu-minggu tak pernah bertemu dengan Roy suaminya, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah peristiwa. Roy datang membawa sejumlah uang yang dikira Tiwi sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk berbaikan. Lemas sekujur tubuhnya manakala permintaan cerai dari mulut suami mengalir begitu saja dengan mudahnya. Meski Roy hadir, berbalut segala kekurangan. Namun kehilangan suami untuk kedua kali rupanya tetap memberi beban tersendiri bagi Tiwi. Akankah ia memiliki kekuatan menghadapi ujian ini? Halo, Mas. Aku udah gak tahan dengan Mas Roy. Dia ninggalin aku, Mas. Dia minta cerai. Beratnya beban sandungan yang dialami adik perempuannya jelas saja membuat Firman tak tinggal diam, sekedar menjadi penonton saja. Roy, kamu yakin dan benar atas keputusanmu itu? Ya mau gimana lagi, Mas? Tiwi ini orangnya suka nuntut, Mas. Nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi dia ini kalau ngomong itu suka nyakitin hati. Aku tuh sakit hati, Mas. Benar begitu, Tiwi? Bukannya begitu, Mas. Aku itu maunya dia itu bertanggung jawab sama keluarga, anak dan istrinya. Loh, kamu kok ngomong begitu sih? Hah? Dalam hal ini tuh aku tuh salah apa? Hah? Kamu kan tahu, dari awal juga Mas tahu kalau aku itu punya tanggung jawab. Sudah, kamu jangan marah di depan aku ya. Aku laporkan kamu ke polisi ya. Karena kamu sudah menganiaya Tiwi. Ada saksinya kok tuh, Hadi, ya kan? Iya, benar. Gini ya, Roy. Mas tuh sebenarnya sudah ngerti perasaan Tiwi itu. Tiwi itu mimpinya cuma satu, pengen punya rumah sendiri. Makanya dia nabung. Dia minta uang gaji kamu itu untuk kalian bersama, buat membangun rumah. Rumah apa tuh, Mas? Hah? Itu pada susah. Mas mau beli rumah, mimpi kali. Loh, bukannya kamu tidak tahu kalau Tiwi itu punya tanah? Roy begitu terkejut kala mendengar pernyataan dari Firman perihal kepemilikan tanah oleh Tiwi yang tak pernah diberitahukan padanya. Roy, kamu belum tahu toh? Belum, Mas. Lagian Tiwi ini nggak pernah cerita sama aku, Mas. Kalau misalkan dia sudah punya tanah. Wih, kamu tuh kenapa sih nggak pernah cerita sama Mas? Hah? Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Kalau ada masalah, ya dibilang nih. Jadi kan kita bisa berbagi masalah, ya toh? Benar tuh, apa dikatakan Roy itu. Roy, kamu masih cinta kan sama Tiwi? Ya, kalau misalkan dibilang cinta sih, aku masih cinta lah, Mas. Tapi coba Mas pikir, laki-laki mana yang bisa tahan kalau selalu direndahkan sama istrinya, Mas? Aku tuh sakit hati, Mas. Nah kan, masalahnya cuma sepele. Kurang saling pengertian aja, salah paham. Nah, gimana sekarang kamu, Tiwi? Kamu masih cinta kan sama Roy? Ya udah, sekarang kamu saling salaman, saling minta maaf. Ayo. Ya, Mas minta maaf yo. Kamu tuh emang paling bisa bikin aku puas. Setelah sempat memutuskan untuk berpisah, namun akhirnya Tiwi dan Roy memilih jalan rujuk dan saling berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka. Akankah keputusan Tiwi ini mendatangkan kebaikan dalam hidup keduanya? Ren, aku mau lagi dong. Mas, ini tuh udah pagi. Nanti malam lagi ya. Duh, sekali lagi aja. Udah, aku capek. Loh. Udah. Udah 5 hari kamu tuh nggak kerja, Mas. Mendingan sekarang kamu cari duit deh. Aku siapin kamu makan. Loh, Wi. Aku tuh mau cari duit kemana? Aku mau kerja kemana? Loh, bukannya kamu itu kerja, Mas? Aku
aku tuh untuk sementara waktu ini itu diliburkan dulu, ada pengurangan pegawai. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ya udah sekarang kalau udah tahu kayak gitu kamu jangan diem aja. Kerja dong cari usaha lain. Masa kayak gini aja? Cuma diem-diem aja? Kamu tuh ngomong terus. Emang kamu pikir cari kerjaan itu gampang? Hah? Cari kerjaan itu mudah. Kamu kenapa marah-marah, Mas? Aku kan cuma nyaranin ke kamu. Kenapa kamu marah? Lagi aku marah, kamu nyuntut aku suruh kerja. Hah? Sementara nyari kerja itu susah. Ya susah lah, Mas. Karena kamu itu malas. Kamu tuh keterlaluan. Aku sudah tidak peduli sama kamu. Ilfil aja kamu. Hah? Ternyata tak ada yang berubah. Nyatanya Roy masih sosok yang sama menyebalkannya. Lelaki pemalas, lagi pengecut yang mudah mengayunkan tangannya untuk menyakiti wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana saja kamu, Roy? Anak-anak nanyain kamu kemarin. Ya aku di warung lah Bu sama Tiwi. Kamu bukannya urus cerai sama dia? Ibu pikir kamu berhari-hari nggak pulang kerja. Katanya kamu ke rumah dia lagi. Ngapain sih, Roy? Bu, aku tuh masih berat buat pisah sama dia, Bu. Coba Ibu pikir, dia itu kan punya usaha, punya tanah. Nah, kalau misalkan aku pisah sama dia, aku bisa lontang-lantung lagi, Bu, kayak dulu. Aku nggak mau, Bu. Iya, tapi kan lebih baik kamu rawat anak-anak kamu. Sekarang berantem lagi kan? Iya kan? Iya sih, Bu. Pokoknya ibu bilang cerai, cerai. Penyesalan selalu hadir belakangan. Begitu pula halnya yang tengah dirasakan Roy. Akibat kesombongannya menceraikan Tiwi dengan mudah, kini nyatanya sosok wanita itu tak pernah bisa ia hilangkan dari pikirannya. Wi, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, Wi. Main lagi kamu kesini. Gak cukup kamu nyakitin aku, hah? Loh, kamu jangan begitu, Wi. Aku cuma pengen ngomong kalau misalkan aku udah nyesel pisah sama kamu. Aku mau minta maaf sama kamu, Wi. Alah, aku tuh gak peduli ya. Bukannya itu yang kamu bilang dulu. Kita tuh udah resmi bercerai, Mas. Jadi sekarang jangan ganggu aku lagi. Tapi Wi. Wi, aku tuh cuma pengen ngomong sama kamu. Ternyata aku tuh nggak bisa pisah sama kamu, Wi. Aku tuh nggak bisa lupain kamu. Ayolah, Wi. Kamu maafin aku ya. Apa kamu nggak kangen apa? Kamu nggak kangen sama aku? Kamu nggak kangen tidur sama aku? Yo. Cukup ya, Mas. Aku udah nelen pil pahit selama ini sama kamu. Aku bener-bener gak peduli. Rupanya penolakan tegas diberikan sosok Tiwi yang kini telah jauh berubah. Wanita itu terlihat lebih kuat dan tegar menghadapi ujian hidupnya. Hingga ia pun tak peduli dengan bujuk rayu Roy yang di matanya kini hanya sebatas lelaki biasa tanpa harga. Was kamu ya. Nggak terima kamu kayak gini. Akankah penolakan ini membuat Roy jera atau justru semakin membuatnya menggila untuk mendapatkan Tiwi kembali dalam pelukannya? Kok aku jadi pengen ya? Aku tuh kalau lagi begini aku ingat Tiwi. Sulitnya menjalani hidup tanpa istri, terlebih lagi yang sosoknya seperti Tiwi, di mana tak hanya cantik, namun juga mandiri. Kini mulai dirasakan oleh Roy dalam hari-harinya nan sepi. Halo, kok malah nggak diangkat? Aku nggak tahan ini. Roy frustasi dan gelisah, merindu akan hausnya belayan dan cinta yang telah lama tak dirasakannya pasca perceraian mereka. Namun untuk dapat melakukannya pun bukanlah hal mudah. Pasalnya mantan suami yang telah menceraikannya dengan pongah terus saja datang mengganggu kehidupan Tiwi yang kini mulai tertata dan baik-baik saja. Astagfirullahaladzim, apaan itu?
Kok pintunya kebuka? Halo? Iya Bu, kenapa malam-malam nelpon? Adi, cepetan kamu kesini Adi. Di warung ada maling. Hah? Masa ada maling sih Bu? Itu perasaan Ibu aja kali. Kayaknya Aduh. nggak mungkin dan maling masuk rumah kita. Aduh, nggak mungkin Adi. Udah cepetan kamu mestinya kesini. Tolongin ibu loh. Iya Ibu, ya udah. Sekarang Ibu tenangin pikiran Ibu, ya. Adi bakal kesana besok. Sekarang Ibu tutup semua pintu, tenangin pikiran, langsung tidur ya. Ya udah, besok kamu kesini segera ya. Iya pasti Ibu. Ya. Ya wes kalau gitu. Semalam itu apa ya? Kejanggalan yang terjadi di malam sebelumnya jelas membuat Tiwi jauh lebih waspada. Ia pun berusaha mencari tahu kebenaran akan teror yang dihadapinya semalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Adi, akhirnya kamu datang juga. Kemana aja? Ibu tuh udah takut. Kenapa? Ayo duduk Bu. Duduk dulu. Ada apa sih Bu? Semalam itu ibu lihat bayangan di dapur loh. Pas ibu lihat tuh nggak ada apa-apa. Masa iya sih Bu? Kayaknya nggak mungkin dah. Ya, Ibu mendingan sekarang tenang, nggak usah dipikirin. Jadi, Adi datang ke sini dengan Barita. Nah, Barita ini yang bakal nemenin Ibu di sini, ya? Ya Bu, saya Rita. Iya, Rita ini udah pagi. Di dapur itu ada masakan yang semalam udah saya masak. Tolong diangetin ya buat Hadi. Pagi, Wi. Mau ngapain lagi sih Mas? Wi, aku tuh datang ke sini. Aku tuh mau memperbaiki hubungan kita. Ya. Lagian kan nggak baik kalau misalkan kita ribut-ribut terus. Nah, sebagai permintaan maaf aku sengaja loh bawain makanan buat kamu sama Hadi. Nih, Wi. Usaha untuk kembali mendapatkan hati Tiwi agar mau rujuk dengan Roy terus dilakukan pria tersebut. Iya ya. Gak usah diterima Mbak Rita. Loh, kamu nggak boleh begitu loh, Wi. Kamu tuh nggak boleh nolak rezeki. Terima. Mas, bawa balik makananmu ini. Aku nggak butuh. Aku terima kasih dengan niat baikmu. Di mata Tiwi, tampaknya tak ada pandangan cinta tersisa kepada mantan suami yang tak berguna itu. Perasaan itu terkikis hilang bak butiran debu yang terbang ke segala arah. Mbak Parno, Mbak, gimana sih Mbak? Katanya manjur. Ini usahaku itu untuk membuat Tiwi bertekuk lutut. Itu gagal semua Mbak. Gimana sih? Sabar. Kamu harus sabar. Alah, sabar. Memangnya semua itu nggak langsung instan. Kamunya aja toh yang terburu-buru. Aku itu udah nurutin semua apa kata Mbak. Tahu nggak? Tadi siang aku tuh ditolak sama Tiwi Mbak. Kamu jalan depan rumahnya, sirami dengan garam ini. Nih. Yakin ini berhasil Mbak? Yakin dong. Ya wes, ini tak cobain Mbak. Tapi awas kalau gagal, saya datang lagi. Ini pasti maju. Pagi itu Roy lalu melakukan ritual kembali atas perintah orang kepercayaannya demi rujuk dengan Tiwi. Kenapa kok nyiram-nyiram? Enggak apa-apa kok. Ini tadi kebetulan banyak semut. Jadi ya saya siram-siram. Benar enggak apa-apa. Mas! Ngapain kamu kesini lagi? Wi,
Wi, aku tuh datang ke sini mau minta kerjaan sama kamu, Wi. Ayolah, Wi, aku tuh lagi butuh kerjaan, Wi. Anak-anak aku itu semuanya minta uang sama aku, Wi. Sementara aku nggak punya uang sama sekali, Wi. Ayolah, Wi, kasih aku kerjaan. Aku mau kok nyuci piring atau apalah, aku kerjain. Ya, aku udah ada niat mau ganggu kamu kok. Ya udah kalau gitu. Nah, ini kebetulan pintu aku rusak nih. Gayung pun rupanya bersambut baik kala itu. Dalam hati Roy, ia merasa bahwa usaha spiritualnya telah berhasil memikat kembali hati Tiwi ke dalam pelukannya. Iya, tapi aku cuma mau bantuin anak-anakmu, bukan bantuin kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Sekali lagi makasih loh. Ya udah. Aku pulang ya. Iya. Minumnya, Mas. Wih. Wah, makasih loh ini, Wi. Iya. Oh ya, pembantu kamu kemana? Dia lagi aku suruh belanja. Oh, ya, berarti kita bisa bebas kan? Enak? Maksudnya apa ya, Mas? Ya bebas, kita bisa apa aja. Emangnya kamu itu udah nggak mau lagi apa sama aku? Mas, maaf ya. Aku kayak gini tuh bukan karena aku masih cinta sama kamu. Kamu jangan salah paham. Udah, aku mau kerja dulu. Nanti kalau udah selesai, bilang. Teramat dalam sakit hati yang dirasakan Roy, namun alih-alih jera dan memilih pergi, pria temperamental itu justru sibuk menyusun rencana baru. Hei, iya, kamu apa kabar? Iya ya, kamu nih bisa aja. Kecurigaan hadirnya pria lain dalam hidup Tiwi kini datang menghampiri Roy atas ditolaknya cinta pria tersebut. Perasaan Roy malam itu berkecamuk hebat antara cemburu, kesal, dan penasaran, seolah berbaur menjadi satu. Ini aja ya, aku telepon dia, kalau misalkan dia respon, dia angkat, berarti itu tadi bukan pacarnya. Ya, tapi kalau misalkan tidak diangkat, berarti itu pacarnya. Mana nih? Aku telepon aja. Halo, Wi. Kamu belum tidur, Wi? Wi, halo, Wi. Aduh, mati lagi nih HP. Roy semakin memanas. Hatinya kini tak dapat terbendung lagi, membuat Roy nekat menghampiri Tiwi dengan maksud mempertanyakan kembali cintanya. Wi. Ngapain kamu kesini, Mas? Ada yang mau aku bicarain sama kamu, Wi. Penting, Wi. Ya udah, yuk masuk. Aku kesini mau ngelanjutin omongan aku yang semalam, Wi. Aku berniat untuk rujuk sama kamu. Keputusan aku udah bulat, Mas. Wi, tapi kenapa, Wi? Hah? Kenapa kamu angku sama aku? Padahal kamu tahu, aku tuh udah susah payah untuk balikan sama kamu. Angku? Kamu bilang aku angku? Kamu tuh nggak sadar diri, Mas. Kamu tuh udah kasar. Selama ini aku nggak punya modal, kamu lepas tangan. Kamu bikin aku menderita, Mas. Udah. Aku tahu aku tuh salah. Tapi aku mohon, Wi. Aku akan berubah. Aku janji, Wi. Ayolah, Wi. Ayolah, ya. Gak bisa, Mas. Keputusan aku itu udah bulat. Titik. Hah? Berani kamu bilang gitu sama aku? Sungguh ironi, cinta ditolak, tangan bertindak. Nyawa Tiwi terenggut dengan paksa karena penolakannya terhadap cinta gila dari seorang Roy. Kini ia terbujur kaku, dihabisi oleh orang yang pernah mencintainya. Perkara cinta memang kerap kali menimbulkan petaka. Motif tersakiti hati ternyata mampu menghilangkan naluri. Tiwi tewas di tangan orang yang seharusnya ia cintai. Kini jeruji besi telah menanti menggantikan hangatnya keluarga.
Roy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku. Terhadap tersangka memang kita kenakan pasal 338 pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan atau pasal 351 ayat 3 yaitu penganehan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.